وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan para pendengar yang budiman, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majelis ataupun di media yang berbahagia ini, yang penuh dengan berkah ini, dalam rangka melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan al-kabirah as-saminah, dosa besar yang ke-8, yaitu uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Kita sudah jelaskan bagaimana akibat dari durhaka kepada dua orang tua ini, pengharamannya dan kerasnya ancaman terhadap orang-orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Dan kita sudah jelaskan juga bagaimana cara seorang anak itu berbakti pada dua orang tuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan al-kabirah as-tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Lanjutannya adalah hajrul aqarib, memutus hubungan dengan karib kerabat, dengan keluarga, atau memutus tali silaturahim. Ini merupakan salah satu dosa besar atau al-kabirah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala laknat, orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disulikan oleh Allah telinga-telinga mereka dan dibutakan olehnya penglihatan mereka. Surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa qati'atur rahim, memutus arham, memutus tali silaturahim, merupakan salah satu penyebab turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan balasan ukhrawiyah. Allah mengatakan, ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah laknat mereka. Kemudian hubungan duniawiyahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa asammahum, yakni asamma adanahum an sama'il haqq wal intifa'i bih. Allah menulikan telinga-telinga mereka hingga tidak dapat mendengarkan kebenaran dan tidak dapat mengambil faedah manfaat darinya. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan membutakan pandangan mereka an ru'yatil haqq wal intifa'i bih, dari melihat kebenaran itu dan mengambil manfaat dan faedah darinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laknat dan dibuta-tulikannya penglihatan dan pendengaran atas orang-orang yang memutus tali silaturahim, yang memutus hubungan
tali silaturahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha min khalqihi qalat ar-rahim hadha maqamul 'aidi bika min al-qati'ah." Qala na'am. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala ya Rabb. Qala fahuwa laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqra'u in syi'tum hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Setelah Allah selesai menciptakan makhluk, maka silaturahim berkata, ini adalah tempat seorang minta perlindungan darimu dari perbuatan yang memutus tali silaturahim. Maka Allah berfirman, benar. Apakah kamu ridho aku menyambung untuk orang yang menyambungmu, dan aku memutus orang-orang yang memutuskanmu? Maka silaturahim menjawab, tentu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ini adalah bagianmu, ini adalah untuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu mau, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, itu surat Muhammad ayat 22. Fa hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, maka kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi ini merupakan kita katakan suatu ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang memutus tali silaturahim mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memutus mereka. Allah akan menyambung orang-orang yang menyambung tali silaturahim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memutus orang-orang yang memutus tali silaturahim. Para pendengar yang budiman, menyambung tali silaturahim ini merupakan salah satu kewajiban yang ditekankan, awjabul wajibat, wa qat'uha min akbaril kabair, dan memutusnya merupakan salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjanjikan pahala yang besar di dunia dan di akhirat atas siapa saja yang menyambung tali silaturahim. Waqad wa'ada Allah wa rasuluhu ala silatiha bil ajril azim fil akhirah wa bil manfaah ad-dunyawiyah. Pahala yang besar di akhirat dan juga manfaat, ya, keuntungan di dunia, keuntungan yang besar di dunia. Di antaranya adalah al-mahabbah fi qulubil khalqi, rasa cinta yang akan bertanam di dalam hati manusia. Ya, rasa cinta yang akan bertanam, rasa kasih sayang yang akan bertanam di dalam hati manusia. Kemudian juga keatur rezeki, ya, kelapangan rezeki, luasnya rezeki, wa jamilul dzikri, dan sebutan yang baik, wa ghairu dzalika min al-athar al-hamidah, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat terpuji lainnya dari menyambung tali silaturahim ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi ayyunta lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka apabila Allah membentangkan, meluaskan rezekinya dan memanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, ya, kelapangan rezeki, demikian juga umur yang panjang bagi siapa saja yang menyambung tali silaturahim. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menyambung tali silaturahim merupakan salah satu tanda keimanan, iman seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW yang mengatakan kepada kita, la yadkhulul jannah qatibur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ini dibarengi juga dengan perintah dari Rasulullah SAW untuk menyambungnya. Seperti sabda Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah tali silaturahim di antara kalian walaupun dengan saling berbalas salam. Demikian ikhwan fillah dan para pendengar yang budiman. Di dalam hadis yang lain pula Rasulullah SAW mengatakan ar-rahimu sijnatun faman wasalaha wasaltuhu waman qata'aha qata'tuhu. Tali silaturahim itu merupakan penghubung. Ya, penghubung bagi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyambungnya, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusnya, maka aku akan memutusnya. Demikian pula Rasul mengatakan, man qata'a rahiman aw halafa an yaminin fajira ra'a wabalahu qabla an yamut. Barang siapa memutus tali kekeluargaan, yang memutus tali silaturahim atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat akibat buruknya, wabalnya, yaitu malapetakannya sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mati. Jadi ini merupakan ancaman juga terhadap orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ya, Allah akan memutus hubungan dengannya, dan orang itu akan melihat akibat buruk dari perbuatannya itu, dari dosanya itu, ya, sebelum dia mati, ya, sebelum dia meninggal dunia. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min dhanbin ajdar ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yadakhir wa ma'a ma yadakhir lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa pun yang lebih Allah cepatkan hukumannya di dunia bagi si pelaku, ya, di samping siksaan yang menunggunya di akhirat, ya, nanti atau kelak, selain dosa berbuat aniaya, ya, al-baghi, yaitu dosa berbuat zalim, ya, berbuat zalim kepada orang lain dan memutuskan tali kekeluargaan, memutuskan tali silaturahim. Demikian ya pada fitnah azanya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan salah satu dosa yang besar, yang diancam, ya, dengan ancaman yang sangat berat, ya, di dunia dan di akhirat. Maka dari itu adalah seorang insan memperhatikan bagaimana, ya, kedudukannya di dalam bab ini, di dalam menyambung tali silaturahim ini. Apakah dia termasuk seorang yang menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, atau dia termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'an. Menyambung tali silaturahim ini, ya, adalah termasuk salah satu ibadah yang sangat agung, yang dibutuhkan niat yang ikhlas. Ya, menyambung tali silaturahim itu harus dengan niat yang ikhlas. Semata-mata kita melakukannya, ya, untuk mengharap pahala hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan balasan, ya, bukan mengharapkan balasan. Karena Rasulullah SAW juga telah mengatakan di dalam hadis beliau, "Laisal wasil bil mukafi." Ya, "Laisal wasil bil mukafi. Walakin al-wasil alladhi man idza quti'at rahimuhu wa salaha."
Nabi mengatakan orang yang menyambung ya tali silaturahim itu, ikatan kekerabatan itu bukanlah orang yang menginginkan balasan ya dari silaturahim yang dihubungkannya itu. Ya dari tali silaturahim yang diikatnya itu. Bukanlah orang yang menginginkan balasan. Tetapi hakikat orang yang menyambung tali silaturahim adalah yang menyambungnya apabila diputus tali silaturahimnya. Jadi janganlah mengharapkan balasan. Ya, karena itu bukanlah hakikat silaturahim. Hakikat silaturahim adalah seorang menyambung ya tali silaturahimnya dengan keluarganya, dengan karib kerabatnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun orang-orang itu atau keluarga itu memutus tali silaturahim dengannya. Ya, nah demikian. Jadi hendaklah dia memasang niat yang ikhlas, ya, berikhtisab, ya, berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari tali silaturahim yang dibinanya. Ya, yang dibinanya. Nah, kemudian juga merupakan salah satu konsekuensi dari menyambung tali silaturahim ini adalah mempelajari nasab, ta'allumun nasab, wa tafaqqudul aqarib alladhi yumduna lil-mar'i bi qarabatin ba'idah, yaitu mempelajari nasab dan mencari-cari kerabat yang bersambung kepada seseorang dari kerabat yang jauh. Maksudnya adalah ya mempelajari nasab kita hingga kita tahu siapa keluarga kita. Nah, salah satu tidak tersambungnya tali silaturahim ini adalah seorang tidak mengetahui karib kerabatnya. Ada seorang yang dia tidak dia tidak mempedulikan siapa karib kerabatnya. Ya, dia tidak acuh, dia acuh saja terhadap karib kerabatnya. Atau dia tidak mau tahu. Nah, ini disebabkan karena dia tidak mempelajari nasabnya, atau dia tidak pernah menanyakannya, ya, tidak pernah menanyakannya. Nah, ada sebagian orang yang cukup bersilaturahim dengan saudara-saudaranya saja, kemudian meninggalkan selain mereka, yang jauh-jauh dia tinggalkan. Ya, menyambung tali silaturahim itu baik kepada yang dekat maupun kepada yang jauh. Walaupun kita dianjurkan untuk memulai ya silaturahim itu dari yang terdekat, namun bukan berarti yang jauh itu diputus. Ya, namun tetap ya kita menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat kita yang jauh. Jadi dari situ kita perlu mempelajari nasab kita. Ya, siapa paman, ya, siapa bibi dari pihak ayah, dari pihak ibu, dan seterusnya. Nah, dan ada pula kecenderungan sebagian orang yang bersilaturahim dengan keluarga yang ia kenal saja dan tidak begitu peduli ya terhadap karib kerabatnya yang jauh yang tidak dia kenal. Ya, mereka ya para karib kerabat ini sebenarnya juga berhak untuk disambung tali silaturahimnya. Bahkan apabila yang berbagus niat untuk mencari karib kerabatnya yang jauh, kemudian menyambung hubungan dengannya, maka itu termasuk amal yang paling utama. Ya, amal yang paling utama, yaitu dia mencari karib kerabatnya yang jauh. Dia telusuri, dia pelajari, kemudian dia datang, kemudian dia sambung tali silaturahim dengannya. Ini merupakan amal yang paling utama. Ya, sering kita lihat seorang yang mencari keluarganya yang jauh, yang mencari karib kerabatnya yang jauh untuk disambung ya, hubungan tali silaturahim dengannya. Nah, ini merupakan salah satu kita katakan amal yang paling utama yang mendapat balasan bukan hanya di dunia maupun juga di akhirat nanti kelak. Nabi SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma taqiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli masratun fil mal mansa'atun fil athar. Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengan itu kalian dapat menyambung tali silaturahim. Sebab menyambung tali silaturahim dapat mendatangkan kasih sayang dalam keluarga, mendatangkan harta, dan memanjangkan umur. Ya, mansa'atun fil athar artinya adalah tambahan umur. Nah, jadi banyak sekali keutamaan yang disebutkan di sini, yaitu dia akan mendapatkan kasih sayang dari dalam keluarganya. Kemudian hartanya juga akan bertambah. Nah, kemudian juga umurnya akan dipanjangkan. Ya, umurnya juga akan dipanjangkan.
mempelajari nasabnya untuk menyambung tali silaturahim